Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3738, 3739, 3740. Dev mengikuti Tuan Istana Guanghan ke aula utama Hofei. Setelah melewati gedung-gedung, dia mendarat di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Dua murid Istana Guanghan sedang menjaga pintu rumah. Ketika mereka melihat Tuan Istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Tuan Istana Guanghan membawa Dev ke dalamnya. Sebenarnya ada banyak tablet spiritual yang diabadikan di dalamnya, dan di depan tablet spiritual ini ditempatkan satu demi satu batu iblis surgawi. Tuan Chen, ini adalah batu ajaib. Ambillah sebanyak yang Anda butuhkan, kata Tuan Istana. Dev melihat batu ajaib yang tidak istimewa, dan hanya melangkah maju untuk mengambil satu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tuan Istana, apakah tokoh spiritual ini adalah pendahulu Istana Guanghan? Dev meliriknya dan bertanya, ya, saya menempatkan tempat spiritual ini dengan harapan beberapa leluhur kami di Istana Guanghan dapat kembali ke tempat spiritualnya. Jika jiwa seseorang masih ada, dengan batu ajaib ini, mereka dapat terlahir kembali. Kata Tuan Istana Guanghan, teman yang diceritakan oleh Tuan Istana kepadaku, mungkinkah? Dev melihat tablet spiritual itu dan sedikit bingung. Apakah Anda ingin saya membawa jiwa mereka ke daerah kutub? Tuan Istana Guanghan melihat keraguan Dev, tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan di belakang tablet spiritual. Di balik posisi tempat tablet spiritual itu, sebenarnya ada formasi yang menghalanginya. Pemilik istana mengeluarkan tablet giok dan menekannya dengan lembut pada formasi itu. Tiba-tiba terjadi semburan cahaya, formasi di depannya perlahan menghilang, dan kemudian sebuah ruang muncul. Setelah Tuan Istana Guanghan membawa Dev masuk, mereka menemukan bahwa tidak ada es atau salju di sini, dan pegunungan serta perairannya sangat indah. Hanya saja tempatnya tidak terlalu besar, karena di mana Dev bisa melihat penghalang batas sejauh matanya bisa melihat. Ini seharusnya adalah dunia kecil yang telah dibuka. Ciet, ciet, ciet. Tepat setelah pemilik istana membawa Dev masuk, tiba-tiba sosok datang dari segala arah. Dev tiba-tiba menjadi berhati-hati dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Jangan takut, ini adalah biarawati di Istana Guanghan kita, penerus generasi Tuan Istana berikutnya. Tuan Istana Guanghan menjelaskan kepada Dev. Segera, 12 kultivator wanita heroik yang mengenakan kostum seragam turun di depan Dev dan yang lainnya. Hormat, Tuan Istana. Ke-12 para biarawati itu berlutut secara serempak. Namun, mata mereka tanpa sadar menatap Dev sekali lagi. Karena sejak mereka terpilih sebagai para biarawati, mereka tidak pernah melihat manusia lagi. Tuan Istana tidak pernah membawa seorang pun ke sini, dan bahkan murid Istana Guanghan lainnya pun belum pernah ke sini. Dev melirik biarawati ini, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6 untuk Istana Guanghan, yang baru saja ditata ulang. Kekuatan semacam ini tidak lemah. Harus diketahui bahwa 3 penguasa dan 4 raja klan binatang tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun ke-12 para biarawati ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, aura yang memancar dari masing-masing para biarawati itu dapat dipadatkan untuk membentuk momentum yang kuat. Meski hanya ada 12 orang, momentumnya seperti 1000 pasukan. Tentu saja, untuk terpilih menjadi biarawati seperti mereka, pasti ada yang istimewa dari para biarawati perempuan ini. Tuan Istana, apakah teman yang kamu bicarakan ini adalah para biarawati ini? Dev bertanya. Iya, itu mereka. Saya ingin mereka menerobos wilayah kutub dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Pemilik istana sendiri juga tahu bahwa kekuatan Istana Guanghan secara keseluruhan terlalu rendah. Selain dirinya sendiri, ada juga Penatua Mu, yang pada dasarnya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dibandingkan dengan kekuatan Istana Guanghan sebelumnya, ini benar-benar berbeda. Harus diketahui bahwa di Istana Guanghan sebelumnya, hanya mereka yang mencapai alam Mahayana yang berhak dipilih menjadi biarawati. Tapi sekarang situasinya berbeda, Tuan Istana hanya bisa memilih jenderal di antara para kurcaci. Tuan Istana, haruskah saya membawa ke-12 orang ini bersamaku? Apakah ini mungkin terlalu berlebihan? Saya khawatir saya tidak akan bisa mengurus mereka. Dev sedikit mengernyit dan berkata, jika hanya ada 1 atau 2 orang, akan lebih mudah bagi Dev untuk membawanya. Tapi bagaimana Dev bisa menjaga ke-12 orang ini? Jika dia benar-benar menghadapi bahaya,
Haruskah Dev melarikan diri sendiri atau bersama orang-orang ini? Dev sekarang memiliki langkah pengendalian api, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di puncak alam kesengsaraan, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi jika dia membawa begitu banyak orang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini terlalu lemah, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Jika mereka semua adalah ahli di puncak alam kesengsaraan, Dev akan dengan senang hati membawa mereka bersamanya. Begitu Dev selesai berbicara, Tuan Istana Guanghan belum berbicara, tetapi salah satu kultivator wanita yang baru datang itu terlihat tidak senang. Ekspresinya berubah, dan matanya penuh amarah saat dia berkata, kamu terlalu banyak bicara. Kamu hanyalah kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Saya tidak tahu siapa akan mengurus siapa. Binglu, diamlah. Tuan Istana Guanghan memelototi kultivator perempuan itu, dan kemudian menyuruh kultivator perempuan untuk menutup mulutnya. Dev juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan tidak membantah. Tuan Chen, bawa mereka ke sana, Anda tidak perlu menjaga mereka. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat pergi dulu tanpa mengkhawatirkan hidup atau mati mereka. Pada akhirnya, hanya akan ada satu biarawati sejati di Istana Guanghan, jadi beberapa dari mereka pasti akan tersingkir. Tuan Istana Guanghan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan para biarawati ini. Namun, tidak satu pun dari biarawati ini yang terkejut, mereka semua harus mengetahui misi mereka. Tuan Istana, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga mereka dengan baik. Dev berkata sedikit malu. Binglu, dalam perjalananmu ke wilayah Kutub Lusa, kalian 12 para biarawati harus mematuhi pengaturan Tuan Chen. Bila perlu, kalian harus melindungi keselamatan Tuan Chen bahkan jika kalian harus mengorbankan diri kalian sendiri. Perjalanan ke wilayah kutub ini terkait dengan takdir masa depan dan perkembangan Istana Guanghan kita, dan juga terkait dengan takdir kalian sendiri. Orang yang akan berkembang paling cepat dan berkontribusi paling banyak selama perjalanan ke wilayah kutub ini bisa menjadi satu-satunya biarawati di Istana Guanghan. Biarawati lainnya akan diturunkan menjadi murid dalam biasa. Tuan Istana Guanghan berkata pada mereka, Tuan Istana, apakah kita masih perlu melindungi keselamatannya? Binglu sedikit mengernyit dan berkata. Perkataan Dev barusan membuat Binglu merasa jijik dan tidak senang dalam waktu yang lama. Bukankah bercanda meminta mereka mengorbankan diri demi melindungi nyawa Dev? Terlebih lagi, Dev, kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dapat dianggap sebagai kultivator kecil dimanapun di Gunung Tianmo. Dikhawatirkan monster dalam perjalanan ke wilayah kutub dapat menggigitnya sampai mati. Memerintahkan mereka melindungi Dev dengan sekuat tenaga mereka hanya menambah beban. Apakah kamu punya pendapat? Tuan Istana Guanghan mengerutkan kening, dan hawa dingin langsung melonjak ke seluruh tubuhnya. Murid tidak berani. Binglu menundukkan kepalanya, tetapi dapat dilihat bahwa biarawati ini memiliki ketidakpuasan di matanya. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka membiarkan Dev memimpin mereka sebenarnya harus membiarkan mereka bertarung sampai mati untuk melindungi keselamatan Dev. Ini agak sulit. Tuan Istana Guanghan juga melihat bahwa biarawati ini tidak yakin dengan kekuatan Dev. Di mata mereka, Dev hanyalah kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Jangan meremehkan kekuatan Tuan Chen. Meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bahkan jika kalian 12 para biarawati bersatu, kalian bukanlah tandingannya. Siapa di antara kalian yang yakin bisa bertahan dalam satu gerakan di bawah tekanan tetuamu? Tuan Istana Guanghan bertanya dengan tajam. Tuan Istana, penatuamu adalah kultivator hebat di puncak alam kesengsaraan, dan dia juga mahir dalam teknik es. Jangankan salah satu dari kita, bahkan sekelompok dari kita tidak akan mampu menahan teknik pembekuan penatuamu. Binglu berkata jujur, baiklah kalau kau sadar diri. Izinkan saya memberitahumu, Tuan Chen tidak hanya dapat menahan teknik pembekuan penatuamu, tetapi juga dengan mudah menyelesaikannya. Jika Tuan Chen menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada jaminan siapa yang akan menang atau kalah jika dia melawan penatuamu. Kata Tuan Istana Guanghan. Ketika biarawati ini mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan wajah tidak percaya. Bukankah agak keterlaluan bahwa seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan dapat bertarung dengan seorang kultivator besar di puncak alam kesengsaraan tanpa mengetahui apakah dia menang atau kalah? Dev tersipu malu saat ini. Tuan Istana Guanghan terlalu pandai membual. Dia sangat membanggakan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang master di puncak alam kesengsaraan di wilayah kutub, bukankah dia akan malu? Tuan telah menyanjungku secara berlebihan, dan aku tidak bisa menahan, bahkan 2 gerakan tangan penatuamu. Dev segera mengoreksinya. Dev tahu bahwa jika Tuan Istana tidak muncul tepat waktu pada akhirnya, dia mungkin telah dibunuh oleh penatuamu.
Kekuatan Dev sendiri, ditambah dengan busur Raja Dewa, lonceng pola naga, dan binatang penelan langit yang sangat tidak stabil, mungkin mampu bersaing dengan satu atau dua gerakan di puncak alam kesengsaraan. Tapi jika ingin menang melawan master puncak alam kesengsaraan itu tidak mungkin, lagi pula kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Namun, jika Dev dapat dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, dia dapat mencoba melawan master puncak alam kesengsaraan itu. Meski peluang menangnya tidak tinggi, dia tetap sangat percaya diri bisa kabur dengan mudah. Tuan Chen, tolong berhenti bersikap rendah hati. Saya masih tahu kekuatan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda disayembarakan untuk dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan imbalan sumber daya kultivasi 100 tahun. Organisasi besar seperti aliansi penyegel iblis ingin menggunakan imbalan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun untuk membunuhmu. Ini menunjukkan betapa kuatnya kamu, kata Tuan Istana Guanghan. Dia berani menunjukkan identitas asli Dev di depan begitu banyak biarawati, dan juga mengungkapkan masalah hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun aliansi penyegel iblis. Terlihat bahwa para biarawati ini pasti adalah orang-orang yang setia dan tidak akan tergiur dengan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Ketika biarawati ini mendengar kata-kata kepala istana, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Rupanya mereka juga telah mendengar tentang aliansi penyegel iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang itu ada di depan mereka. Saya telah mengubah penampilan saya untuk menghindari pengejaran. Tolong rahasiakan ini untuk saya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan. Dev buru-buru berkata kepada para biarawati. Para biarawati itu tidak berbicara, tetapi Tuan Istana Guanghan berkata dengan suara dingin, "Apakah kalian semua bisu? Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen? Kata-katanya adalah perintah. Sudah kubilang, setelah meninggalkan Istana Guanghan, perkataan Tuan Chen adalah perintah. Kalian harus mematuhinya tanpa syarat. Siapapun yang berani melanggar berarti tidak mematuhi perintah. Kalian tahu konsekuensinya." Aura Tuan Istana Guanghan sangat dingin, dan nadanya juga dingin. Para biarawati begitu ketakutan sehingga mereka semua berlutut dan dengan cepat menjawab, "Saya mematuhi perintah Tuan Istana." "Tuan Istana, tidak harus seperti ini. Ada hal-hal yang bisa kita diskusikan selama ini, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya." Dev merasa sedikit malu saat ini. "Tuan Chen, dalam perjalanan kutub ini, Anda bisa bertindak sesuai keinginan Anda sendiri dan tidak perlu mempertimbangkannya. Perjalanan ke wilayah kutub sangat berbahaya, dan korban jiwa tidak dapat dihindari. Bahkan jika beberapa dari mereka terbunuh atau terluka, Tuan Chen tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri," kata Tuan Istana Guanghan. Dev mengangguk, tetapi semakin Tuan Istana Guanghan berperilaku seperti ini, semakin besar tekanan yang dirasakan Dev pada dirinya sendiri, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan biarawati ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah andalan Istana Guanghan. Perkembangan Istana Guanghan di masa depan masih membutuhkan mereka, dan pemilik istana masih membutuhkan bantuan mereka. Dev mengikuti pemilik istana dan meninggalkan ruangan itu, tetapi saat ini, Dev merasa sedikit stres. Bersambung.